Allah itu memampukan yang diundang, bukan mengundang yang mampu. Kan itu yang sering kita dengar kan? Allah tidak mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Kalau udah Allah undang, pasti mampu. Kalau Allah nggak ngundang, walaupun dia mampu nggak akan bisa. Jadi Allah bukan mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Sehingga kita kalau hati kita kayaknya pantas diundang, Allah undang tuh. Begitu juga dalam urusan rezeki. Aduh, saya pengen kerjaan yang kerjaannya itu lebih halal, lebih nyaman, bisa sholat berjamaah tepat waktu, ada waktu juga buat keluarga, bisa juga berdakwah ke teman-teman. Akhirnya membatin kita itu karena kuat banget, Allah wujudkan. Ini artinya Allah qaribun, Allah maha dekat. Sehingga kalau kita pengen doa kita itu powerful, belajar dari as-siqah billah. Tips pertama adalah as-siqah billah. Percaya deh sama Allah. Percaya sama Allah. Jangan berdoa dengan ragu-ragu. Kayak kita datang kepada seseorang untuk minjem duit, tapi kita ragu, dia nih kayaknya orangnya susah kalau dipinjemin. Kalau minta dipinjemin gitu, ini saya lagi ada masalah dikit nih, boleh minta bantu nggak? Apa? Gimana ya ngomongnya? Susah ngomongnya tuh, ragu-ragu gitu kan ya. Akhirnya kita ngomongnya tuh nggak enak, nggak nyaman, membuat dia juga ngasih ke kita juga ragu-ragu. Akhirnya nggak nyaman tuh hubungan kita sama dia. Tapi kalau kita yakin banget sama dia orangnya baik, kalaupun dia nggak ngasih dengan cara yang kita minta, kita yakin bahwa dia tuh pasti akan nolong kita. Sehingga kita akan curhat masalah kita itu dengan tulus, bahwa kita punya masalah kayak gini-gini, bukannya kita mau minta-minta, cuman sifat dari manusia itu saling tolong menolong. Kita beritahu masalah kita dan kita yakin dia pasti akan nolong kita. Kalau nggak bisa ngasih duit, dia akan minta tolong kepada orang lain yang mungkin bisa membantu kita. Dia akan ngasih link, dia akan memediasikan kita. Oh, aduh maaf ya, saya juga lagi sekarang lagi butuh uang, ini lagi nabung-nabung juga, sama kita mah lagi sama-sama pengen hijrah status. Cuman nih saya kenal ada temen nih yang dia alhamdulillah orangnya tuh suka banget bantu orang lain. Mungkin saya bisa merekomendasikan, saya bisa bantu kamu, ayo kita jalan bareng, ngomong sama temennya. Pokoknya kita yakin dia bisa nolong. Nah kalau kita yakin, percaya sama Allah, Allah itu gak butuh perantara. Allah bisa nolong kita dengan cara apapun. Walaupun takdirnya udah ditulis, kamu tuh gak akan punya istri sampai meninggal dunia. Ya Allah, masa gitu sih? Gak akan punya istri. Ya Allah, tapi gimana, masa saya mau hidup sendiri terus? Kamu gak akan punya istri, kata malaikat teh. Ini orang doanya, katakan malaikat dengerin doa kita ya. Kalau di hati malaikat nggak tahu, tapi kalau di lisan kita doa, ya Allah, beri saya seorang suami yang benar-benar bisa mendidik agama saya. Kata malaikat, Neng, ganti doa yang lain aja tuh Neng. Itu mah takdirnya udah ditulis, Neng nggak akan punya suami. Kata malaikat. Kita mah walaupun malaikat ngomong gitu, biarin aja. Ya Allah, Engkau Maha Rahman, Maha Wadud, Engkau bisa mengubah takdir. Kata malaikat, ya juga sih. Cuman takdirnya udah ditulis Neng. Ya Allah, terus aja tiba-tiba tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayahnya nemuin, ternyata pas kita nguping dari kamar, wah itulah calon pangeran kita yang datang untuk melamar kita, calon raja, calon imam. Malaikat heran-heran, wah subhanallah nih si Enang ini gak putus asa dalam meminta. Kita juga gitu, doa aja terus. Walaupun takdirnya sudah ditulis, karena Allah bisa mengubah takdir lewat doa dan harapan. Masih ingat cerita seorang ibu di zaman Nabi Musa dulu? Yang datang kepada Nabi Musa bilang, ya Nabi Allah, ya Kalim Allah, saya gak punya anak, udah tua kayak gini, bisa gak ya saya minta tolong Nabi Musa doa kepada Allah supaya saya punya anak. Kata Nabi Musa, bisa aja sih, gak apa-apa ibu. Ya udah saya doain, ya Allah, ini ada ibu minta anak. Kata Allah, ya Musa bilang ke dia gak akan punya anak, itu sudah takdirnya. Kata Nabi Musa, ibu maaf, udah ada jawaban nih dari Allah. Gimana ya Nabi Musa? Allah bilang takdir ibu gak akan punya anak. Oh gitu ya, ya udah deh pulang. Sampai di rumah, ya Rahim, ya Rahim, doa aja terus. Besok datang lagi, karena dia pengen tahu kabar dari langit. Nabi Musa itu bisa bicara ke langit. Ya Nabi Allah, saya mau tahu nih, kira-kira Allah sudah memperkenalkan belum ya permintaan saya? Permintaan apa? Pengen punya anak. Tapi kan kemarin udah, kata Allah takdirnya gak akan punya anak. Ya coba aja dulu sekali lagi, siapa tahu sudah mau. Sekarang Allah memperkenankan. Wah ini benar-benar dia husnuzan sama Allah. Siqah, percaya sama Allah. Gak percaya kepada yang lain, percaya sama Allah aja.
Nabi Musa karena udah terus aja direngekin minta gitu, Nabi Musa bilang, ya Allah, ini ada ibu yang kemarin, gimana dong ya Allah? Kata Nabi Musa, kata Allah, ya Musa, takdirnya dia gak akan punya anak. Bilang sama dia, ibu, udah terima aja takdir ibu gak akan punya anak. Oh ya, pulang lagi. Ya Rahim, terus saja sepanjang malam, sepanjang hari doa. Berhari-hari datang lagi kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah, udah berubah belum? Udah mau belum Allah ngasih saya anak? Kan udah kemarin takdirnya, tapi coba lagi, sekali lagi aja. Nabi Musa minta lagi ke Allah, kata Allah masih yang sama, pulang lagi. Gak datang-datang lagi ke Nabi Musa. Setelah beberapa bulan, datang-datang bawa bayi. Assalamualaikum. Sudah semangat sekarang. Beda gitu ya. Kalau dulu Assalamualaikum, melas gitu ya. Sekarang Assalamualaikum, hai Nabi Musa. Kata ibu, ibu yang kemarin? Ya itu siapa? Anak saya. Anak ibu? Anak kandung maksudnya? Bukan nyuri. Nggak, anak kandung saya ini Nabi Musa. Wah, Nabi Musa nggak wah sih, subhanallah kalau Nabi Musa. Kalau saya mah wah gitu ya. Kalau Nabi Musa, masya Allah. Nabi Musa tanya ke Allah, ya Allah, itu ibu yang kemarin katanya takdir nggak akan punya anak, kok bisa punya anak? Ceritanya gimana Allah? Ceritain dong. Saya kok nggak update gitu informasinya, kata Nabi Musa. Allah ngasih update. Kata Allah, Musa, setiap kali aku bilang dia gak akan punya anak, dia terus berdoa dengan menyebut Ya Rahim, Ya Rahim. Allah itu kan senang banget dipuji, dan Allah lebih berhak untuk dipuji. Kalau kita senang dipuji gak baik. Kalau Allah senang dipuji, emang punya hak untuk dipuji kan? Allah senang dipuji. Dia bilang Ya Rahim, kamu bilang gak akan punya anak, dia bilang Ya Rahim. Terus saja berharap, wahai Musa, sesungguhnya rahmatku mendahului takdir. Rahmatku mendahului takdir. Akhirnya dengan sifat rahim, Allah mengubah takdir ibu ini. Walaupun secara ilmiah gak mungkin punya anak karena sudah menopause, tetapi Allah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Nah, tips pertama adalah kalau kita pengen doanya powerful, melahirkan mukjizat dan keajaiban, adalah ats-tsiqah billah. Harus percaya sama Allah. Pertama, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa mengubah apapun yang dia kehendaki. Apa yang Allah ingin, Masya Allah, kan pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Kalau Allah nggak pengen, nggak akan terjadi. Jangan suuzon sama Allah terus bilang, nggak enak banyak minta, amal saya sedikit, mending saya beramal aja nggak usah banyak minta. Jangan memperlakukan Allah seperti kita memperlakukan makhluk. Orang kalau kita banyak minta, dia akan kesulitan. Lama-lama dia akan merasa terganggu. Tapi Allah kalau nggak diminta, dia marah. Manusia kalau kita minta banyak-banyak, dia marah. Allah kalau kita nggak minta, dia malah marah. Masya Allah ya, luar biasa. Allah tuh senang banget kalau hambanya meminta. Sehingga di antara hamba yang paling Allah cintai, di antara hamba-hambanya, hamba yang paling banyak menengadahkan wajah dan telapak tangannya. Ilahi, ilahi. Minta sama Allah. Allah tuh suka banget diminta. Orang yang suka meminta itu bahasa Arabnya awwahun. Inna Ibrahim la awwahun halim. Ibrahim itu hamba yang awwahun halimun. Awwah, halim. Halim itu artinya menahan amarah. Awwah, da'a. Da'a artinya banyak berdoa. Kalau da' itu berdoa. Kalau da'a, senang banget doa. Ada masalah dikit, ilahi, Rabbi, ngadu aja ke Allah, manja gitu. Dan Allah tuh senang banget dengan hamba yang kayak gitu. Sehingga sampai Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuman garam. Garam aja minta ke Allah. Sepele banget masalah kita. Ya Allah, mudah-mudahan nanti nggak macet ya. Minta sama Allah. Kok macet ya Allah? Ya biar kita sabar. Udah tahu jam macet berangkatnya telat gitu ya, jangan salahin Allah. Tapi minta, bilang, biasakan kita tuh komunikasi sama Allah dengan manja. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jawab ujiannya. Udah belajar sih ya Allah, cuma nggak tahu kan semuanya di tanganmu. Minta ke Allah, Bismillahirrahmanirrahim, makan ya Allah, ini rezeki darimu, makasih ya, makan. Kalau bahasa lainnya makasih, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hafal tuh? Kalau nggak hafal, udah aja bismillah lah. Alhamdulillah gitu. Bismillah ya Allah, masya Allah nih rezeki darimu. Udah selesai makan, udah sendawa gitu.
Alhamdulillah, Allah baik banget. Ngomong sama Allah, sering-sering komunikasi sama Allah. Dan Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama ya, bukan ada. Kalau ada itu beda. Allah di mana-mana itu beda. Tapi Allah bersama kalian itu artinya Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan, Allah mencatat, Allah maha menilai bersama kita. Kalau ada, dia bertempat. Sehingga nanti kalau ada anak bilang, "Mah, Allah di mana?" Allah ada di mana-mana, Dek. Tadi dia malah karena cerdas, kalau gitu di WC juga ada, kan nggak boleh kan? Ini jawaban yang keliru, kurang filsafat. Allah itu bukan ada di mana-mana. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Itu beda. Kalau bersama, ma'iyah artinya Allah melihat, menyaksikan, mendengar, menghargai, dan terus memelihara dimanapun. Sehingga nggak usah khawatir bahwa ini mah nggak di masjid, nggak apa-apa. Selama bukan di tempat yang najis, seperti di kamar mandi atau di mana yang tempat-tempat yang nggak boleh, kita itu mah nggak. Tapi yang di tempat yang umum, di pasar, di jalan, lagi di kendaraan, di dalam masjid, di luar masjid, Allah, Ilahi, Rabbi. Kalau perlu lebih manja lagi, pakai irama dikit, Allah, gitu. Kayak orang manggil temennya gitu. Atau kita miss call Allah dulu, ya Allah. Udah nggak ngomong apa-apa. Itu miss call, miss call Allah. Ngapain miss call? Caper, kangen sama Allah. Allah, gitu lagi. Itu zikir kan? Allah, kata Allah, ada apa hambaku? Allah lagi, terus saja Allah di miss call berkali-kali. Pas Allah buka, wah 100 miss call. Allah 100 kali zikir. Udah 100 kali miss call, Allah yang telepon balik. Ada apa hambaku? Wah, ditelepon sama Allah. Lewat kejadian-kejadian hidup, tiba-tiba ada kejutan dari Allah. Langsung bilang sama Allah, thanks Allah. Kan romantis tuh sama Allah. Jangan cuma sama cewek doang bilang thanks, segala macam bahasa-bahasa yang keren. Sama Allah juga harus keren. Tapi setelah thanks, alhamdulillah, karena itu yang paling baik. Intinya harus percaya sama Allah. Allah tuh senang banget didoain, kita berdoa kepadanya gitu. Allah tuh senang. Terus makna percaya sama Allah juga, kita percaya bahwa Allah itu nggak akan ngecewain orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mengijabah doa hamba-hamba yang berdoa kepadaku. Nggak usah khawatir, pasti diijabah. Tapi kok masih belum aja Ustadz? Nah, kita harus belajar apa itu makna diijabah. Jangan-jangan Allah udah mengijabah, kita nggak ngerti. Kayak ada analogi tentang orang yang tenggelam, terus dia meninggal sambil menuduh Allah, Allah kok nggak nolong saya? Bukankah aku sudah mengirim pelampung? Jadi pelampung itu cara Allah menolong kita. Kita berharap ditolongnya tiba-tiba selamat aja di pantai. Nggak kayak gitu. Allah punya cara, sehingga kita harus belajar memahami maksud Allah. Allah maksudnya apa? Di antara cara Allah mengijabah, kata para ulama, satu, Allah mengijabah persis seperti yang kita minta. Dua, Allah mengijabah yang lebih baik dari yang kita minta. Yang ketiga, Allah kalau nggak ngasih persis, ngasih yang lebih baik, dikasih di akhirat. Bahkan itu lebih keren daripada di dunia. Kok di akhirat sih? Ntar dulu. Akhirat itu jaraknya nggak jauh dengan kita, cuma 60 tahun. 60 tahun tuh cepat banget loh. Sekarang rata-rata usianya berapa? Bahaya kalau nanya usia. Kalau saya mah udah setengah, udah 30-an tahun. Teman-teman pasti masih 17 ya. Angkat tangan yang 17. Nggak ada. Di bawah 20 tahun, di bawah 20 tahun. Yang di atas 40. Gue nggak berani angkat tangan, ada sih. Artinya waktu 60 tahun itu nggak lama, sebentar doang. Jadi analoginya gini, kita lagi kuliah, pengen nikah. Terus kita naksir sama seorang cewek cantik banget. Dan saking cantiknya sampai kita cuma bisa bermimpi. Wah, saking cantiknya kayaknya nggak mungkin banget buat kita. Tiba-tiba ayahnya bilang, "Dek, kamu senang sama anak saya?" "Yang mana Pak?" Masih nanya yang mana. Takutnya yang tadi kebalik. Ini yang lagi kuliah yang namanya si Fulanah misalnya. Sebutlah namanya Nisa apa gitu ya. Terus dia bilang, "Boleh, Bapak setuju kamu nikah sama anak saya, tapi ditunda dulu sampai kamu lulus kuliah." Kita
Senang nggak tuh? Sampai lulus kuliah, nggak apa-apa. Masa kita mau bilang, nggak mau Pak kalau lulus kuliah, mending nggak usah deh, saya mau yang sekarang. Pasti nggak gitu kan? Karena kita tahu ini cantik banget, keren banget, soleha banget, idola banyak cowok-cowok di kampus, dikasih buat kita. Syaratnya cuma satu, tunggu lulus kuliah 4 tahun lagi. Pasti kita akan sabar banget menanti itu. Nggak mungkin kita bilang, Pak, Bapak kalau nawar yang serius dong, 4 tahun mah lama tuh Pak. Yang kedua, tips supaya doa kita powerful. Kalau doa sama Allah itu yang romantis. Bahasa Arabnya munajat, curhat sama Allah. Dan doa itu ibadah, bukan sekedar permintaan, bukan cuma request, tapi ibadah. Jadi kalau orang rajin doa sama Allah itu akrab sama Allah. Dan kalau akrab jadi romantis sama Allah, enak gitu, hubungannya dengan Allah tuh adem banget, nyaman banget. Pas dia berdoa, Ilahi, gini ngomong kayak Nabi Zakaria yang tadi di surat Maryam pas sholat rakaat kedua. Apa kata Zakaria? Ini bentuk curhatnya Zakaria. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria doa romantis, suaranya pelan. Wadhkur fil dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Nidaan khafiyya. Zakaria tuh kalau doa tuh lirih banget suaranya. Lembut banget. Jadi duduk sendiri, Ilahi ya Allah. Bersenandung seperti Nabi Daud. Romantis sama Allah, bukan ya Allah, itu mah doa khusus untuk perang itu mah. Doain Palestina, doain Suriah itu harus tegas. Kayak Nabi kalau berdoa itu dengan menelunjuk. Kadang Nabi mengangkat tangan, kadang Nabi mengangkat kedua tangan sampai tinggi, kadang Nabi nggak mengangkat tangan, kadang Nabi memakai telunjuk. Semuanya itu sunnah. Jangan kita saling debat masalah, oh nggak boleh angkat tangan. Kadang Nabi mengangkat tangan, kadang Nabi tidak mengangkat tangan, kadang Nabi malah menunjuk gini. Kalau urusannya bab perang, biasanya gini. Ya Allah, bukan nyuruh Allah ya. Beda kesannya nelunjuk Arab dengan nelunjuk Indonesia. Kalau Arab, ngapain lo nunjuk-nunjuk gue? Kan gitu ya. Kalau Allah mah nggak kayak gitu. Allah pakai bahasa Arab, jadi pakai filsafat Arab. Nelunjuk itu maknanya sangat berharap dan tegas gitu. Jadi kita doa pelan. Ya Ilahi, inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulang saya udah lemah, rambut saya sudah beruban semuanya, tidak ada satu helai pun yang hitam. Tapi saya belum pernah berputus asa dari berdoa kepadamu ya Allah. Ini namanya curhat. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Ya Allah, saya takut banget kalau saya meninggal tidak ada yang meneruskan dakwah saya, sedangkan Bani Israel itu mudah tergelincir. Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, beri saya seorang anak. Walaupun istri saya sudah mandul, tapi saya terus berharap kepadamu ya Allah. Ya Allah, please gitu. Waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, jadikan anak itu yang sangat engkau ridhoi. Minta Nabi Zakaria ke Allah. Tiba-tiba dapat kejutan. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam. Wahai Zakaria, bergembiralah, kamu akan punya seorang anak laki-laki. Itu hasil curhat ke Allah. Langsung Allah kasih nama. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Namanya Yahya, kata Allah. Jangan cari lagi di Google. Udah ada namanya tuh, nggak perlu lagi nyari di googling gitu nama yang bagus apa gitu kan ya. Lagi serius-serius. Ismuhu Yahya, itu sebaik-baik nama. Namanya datang dari langit. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Belum pernah ada anak sesoleh dia di muka bumi. Wah, ini first nih, anak paling soleh. Terus kata Allah, wahananan, anaknya lemah lembut, wazakatan, anaknya suci, wataqiya, anaknya bertakwa, namanya Hanan At-Taqi.
Itu mah doa ya, bukan GR. Karena saya juga belum bertakwa. Hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Terus apalagi sifatnya? Wa barram biwalidayhi. Anaknya sangat berbakti kepada orang tua. Allah kasih spesifikasi anak yang Allah pengen ngasih ke Zakaria. Itu luar biasa sifat-sifatnya. Wa barran biwalidayhi. Gak pernah nyakitin orang tua. Walam yakun jabbaran asiya. Gak pernah berlaku kasar, tidak pernah bermaksiat, gak pernah berdosa tuh Yahya. Wassalam, Allah menjaga dia. Wassalamun alaihi yauma wulida. Allah jaga dia ketika dia lahir. Wa yauma yamutu, ketika dia wafat. Wa yauma yub'atsu hayya, ketika dia dibangkitkan. Wah, ini dijamin dunia akhirat sama Allah. Hasil munajat. Allah kasih kejutan yang paling istimewa. Makanya bermunajatlah kepada Allah. Ya Allah, titikan air mata, ngomong sama Allah masalahnya apa. Ya Allah, saya pengen nikah banget. Bukan apa-apa ya Allah, saya pengen punya keturunan yang soleh-solehah. Saya pengen sholat berjamaah waktu tahajud. Saya pengen diimami oleh seorang imam yang baik bacaannya, yang soleh. Saya pengen mendidik anak saya berdua dengan pasangan saya. Saya pengen yang baik-baik, sebutin. Pengennya kita, hajat kita itu apa. Cuman ya Allah, saya kurang modal. Ngomong Allah kayak gitu. Gak apa-apa pakai gaya-gaya kita sendiri. Gaya Sunda, gaya apa, bebas lah. Ya Allah, kurang modal banget. Gimana nih ya Allah. Tapi kan engkau maha kaya ya Allah. Bilang gitu. Dan Allah akan mengatakan, lihat hambaku memujiku. Kan kayak kita bilang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah bilang, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku mengagungkanku. Maliki Yaumiddin, hambaku gimana sih hadisnya tuh? Kan gitu kan ya. Allah merespon setiap ucapan hambanya. Jadi kita bilang, tapi kan engkau maha kaya ya Allah. Oh iya benar. Cuman saya belum juga nemu siapa calonnya ya Allah. Nah, tapi kan engkau maha tahu ya Allah. Oh iya. Nanti Allah tiba-tiba dalam mimpi disebutin gitu. Wah, jelas spesifikasinya, wajahnya kayak gini, senyum-senyum ke kita di dalam mimpi gitu ya. Terus kasih kartu nama. Pas kita bangun ternyata kartu namanya ada di tangan kita. Cie, kayak di film. Bisa gitu. Tiba-tiba ke save di HP kita ada nama yang saya perasaan nggak pernah nge-save nomor ini deh. Malaikat yang nge-save. Itu semuanya mukjizat dari Allah. Nggak usah khawatir. Allah punya cara. Tadi mah walaupun herai, tapi sebetulnya pesannya adalah Allah itu punya banyak cara untuk menolong hambanya. Tidak usah kita atur gimana caranya. Bukan kita yang mengatur caranya, kita hanya bermohon kepada Allah. Allah yang punya sekian banyak cara. Allah bisa pakai cara ilmiah, bisa cara yang tidak ilmiah, bisa cara yang berlawanan dengan ilmiah. Ilmiah itu kan ciptaan Allah. Jadi jangan mengukur dengan logika kita. Tapi mengikhtiar dengan logika kita harus. Kalau ikhtiar harus ilmiah. Tapi kalau iman gak perlu ilmiah. Sakit, ikhtiarnya ke dokter. Tapi yakinnya gak boleh yakin sama dokter. Ikhtiarnya seilmiah mungkin. Tapi imannya gak boleh ilmiah, Rabbaniyah. Allah berkuasa dengan ilmiah, tanpa ilmiah, bertentangan dengan ilmiah. Allah bisa menciptakan seseorang dari ayah dan ibunya, bisa tanpa ayah tapi punya ibu doang seperti Isa. Atau bisa gak punya ayah, gak punya ibu seperti Adam. Allah bisa menciptakan onta dari induknya, bisa keluar dari batu seperti untanya Nabi Soleh. Allah maha kuasa, makhluk tidak kuasa. Minta sama Allah dengan harapan-harapan yang indah. Munajat. Ini sekarang coba kita dengar bagaimana munajatnya Nabi ketika pulang dari Taif. Nabi itu kan sedih banget pulang dari Taif. Luar biasa dihinanya oleh orang-orang Taif. Di antara penghinaan orang Taif yang masih terekam oleh sejarah itu, orang Taif mencemooh Nabi dengan mengatakan, emangnya benar kamu itu, emangnya benar Allah mengangkat kamu jadi Nabi? Itu dihina gitu. Muhammad, beneran gitu Allah mengangkat kamu jadi Nabi? Kayak gak ada orang lain, kata orang Taif. Terus ada lagi yang bilang, Muhammad, kalau kamu itu seorang Nabi, saya tidak berani ngomong sama kamu, nanti saya terkutuk. Tapi kalau kamu bukan Nabi, pendusta, ngapain juga saya ngomong sama kamu? Jadi mending gak usah ngomong aja, daripada ngomong dengan pendusta. Intinya dia gak mau ngomong sama Nabi, tapi meracau. Dia bilang, kalau kamu Nabi, kalau saya berdebat kamu, saya akan dikutuk. Kalau kamu bukan Nabi, berarti kamu pendusta. Ngapain juga saya berdebat sama kamu, menghina. Ada yang bilang, wahai Muhammad, pergi kamu, jangan dekat-dekat dengan kampung kami. Disuruh anak kecil mengusir Nabi. Bayangin,
bagi orang semulia Rasulullah diusir oleh anak kecil, dikejar-kejar pakai batu kerikil, dilemparin, itu luar biasa, berat banget perasaan beliau. Sama anak kecil, sama perempuan, sama budak-budak. Yang laki-lakinya tuh hanya bersorak di belakang. Perempuannya, bagi orang Arab, dihina oleh perempuan, itu luar biasa penghinaannya. Makanya di Mesir, pengalaman saya ketika di Mesir, orang Mesir itu paling takut sama cewek. Di pasar kalau ada ibu-ibu yang belanja, mang bungkusin yang ini, dibungkusin, nggak jadi deh.